Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Are you ready? Yes, I am ready. Coba berhitung dulu. Kok sedikit kayaknya. Mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak nggak masuk ya? Pas ya? Udah berkurang kita di bawah 30 ya? Oke. Ada yang mau ditanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ada kendala? Atau kita cerita progres? Nggak ada pertanyaan, nggak ada kendala, berarti aman. Berarti cerita progres, hasil dari kerja. Dari visi mana dulu yang mau menyampaikan hasil kerja dalam 1 minggu ini? Apa hasil kerjanya? Boleh? Atau nggak ada hasil kerja? Ada? Ada yang mau menyampaikan? Gini ya tim. Komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi dua arah. Jadi kalau yang berkomunikasi, namanya komunikasi kan. Kalau sendiri aja ngomong, berarti ngomong sendiri berarti. Kalau memang sistem sharing ini nggak efektif, berarti kalau saya sebagai pimpinan, saya cuma menerima hasil. Jadi kalau kalian nggak bisa memberikan saya hasil, saya nggak mau lagi gitu. Karena kita sudah buka peluang nih untuk sharing, kecuali kita nggak buka ya, beda ya. Apa masalahnya, apa kendalanya? Nah seperti itu. Jadi nanti nggak ada lagi bilangnya nggak ada dikasih tahu, nggak ada dikasih peluang berbicara, nggak ada dikasih peluang lain. Jangan. Itu playing victim namanya. Udah salah tapi nggak mau disalahkan. Fix mindset itu. Lagi nggak ada Pak Sur. Nah, inilah ini Pak Sur. Nggak tahu kayaknya. Nah, gimana? Kalau operasional itu kan pembenahan tata letak display lagi dirumuskan. Jadi nanti sistemnya kita itu letaknya ini sama by data nanti link gitu. Jadi nanti mencarinya lebih mudah, lagi disusun. Misalnya tuh contohnya di blok apa itu tulisannya itu di blok F misalnya Porto, Nakis sama King Boss. Di dalam bloknya itu nanti ada blok kecil lagi, itu misalnya blok A1. Nah di posisi kode ini itu di blok A1 di baris kedua itu bisa nanti didetek dari sistem juga gitu. Pengaturannya juga nanti disusun. Jadi siapa aja yang nyari barangnya mudah tuh. Terus kayak perumusan standarisasi yang lain juga hari ini kayaknya Pak Bos masuk ya hari ini ya. Itu mobilnya ada di dalam ya dia? Oh mobil Mas Toyo. Jadi nanti kalau beliau sudah aktif saya sampaikan inilah perumusannya supaya bisa diaplikasikan gitu. Walaupun diaplikasikan tetap butuh evaluasi, mana tahu di lapangan tuh ada beberapa poin berubah atau ada penemuan baru, kita tetap mencari revisi yang terbaik seperti itu. Yang lainnya ada yang mau ditanya? Nggak ada. Ya, Kak. Agak beda ya Pak sekarang ya? Beda ya? Enggak semangat ya? Apa boleh? Masalah produk Kak, kan itu di gudang baru ditarik barang-barang dari belakang ini ya, kayak sendal-sendal ke sana. Gudang baru, sana berarti? Iya, ditarik ke gudang baru. Barang yang dari gudang kecil, ini ya yang karung-karungan, ke gudang baru. Ya, ditarik ke sana. Itu sebelum ke sana kemarin, itu kan dicek dulu fisiknya. Tapi banyak fisiknya yang putus-putus. Itu gimana solusinya? Dibuang atau dihitung fisiknya atau gimana? Gudang banyak. Oke, gudang kecil berarti ini ya? Iya. Sekarang asli penduduk gudang ini apa?
Kalau itu kan produk yang ke gudang baru itu barang lama yang masih Gudang taruh- baru, agak gudang kecil Ya. ini asli produknya produk apa? yang sisa display. Oh, berarti dibuka, masuk display, sisa unboxingnya taruh situ. Ya, Berarti kan barang repeat terus ya. ya. Nah, pertanyaannya tadi, barang gudang kecil sebagian masuk ke gudang baru. Kalau yang masuk itu bukan sisa display. Oh, berarti gudang kecil ini ada barang sisa display sama barang lain, dua. Barang lama. Berarti itu, dua. Itu ada barang lama juga kan? Oh, berarti Yang reject. Jadi Paham. dioper ke gudang baru. berarti gudang kecil ini isinya barang lama sama barang yang sisa display. Iya. Gudang kecil nih. Iya. Cuman dipisah aja bloknya. Oke. Udah gitu pertanyaannya, dari gudang kecil ini ada barang lama udah dimasukkan ke gudang baru. Iya. Memang barang lama ya. Ya, lama Oke. reject. Ya, ditemui barangnya reject. Ya. Oke. Kalau barang reject ini masih layak jual atau tidak? Kalau kondisinya sih putus, kayak baut-bautnya itu udah karata. Ini sendal HYS anak Yang kecil anak- ya? ya. Oke. Kalau yang itu kira-kira masih ada yang bisa jual nggak? Itu dia rejectnya karat itu. Kalau dibilang ada Kak. Tapi harus dicek ulang semua. Nah, jadi kalau untuk penanganan barang bermasalah itu kita kelompokkan dulu dari tingkat kerijekannya. Nah, rejectnya apa? Ada nilai jualnya enggak? Seperti itu. Kalau memang udah di final checknya itu memang enggak ada nilai lagi barang itu, baru kita buang seperti itu. Buang juga itu kita data dulu. Nah, data dulu berapa sih nilai kerugiannya, kita ajukan, baru kita musnahkan seperti itu. Kalau memang sudah tidak bisa dijual lagi, tanya dulu ke bagian marketing, masih bisa jual enggak? Atau dari operasional ada pelanggannya coba menawarkan mau produk itu. Upaya itu dulu yang dilakukan. Setelah semuanya dilakukan nggak berhasil, nah dilaporin lah tuh. Tingkat kerijekannya sih menentukan harga jual barang itu. Seperti itu. Kalau saya daripada dibuang, pasti saya duitkan. Kenapa? Walaupun kecil, paling enggak dia enggak terbuang sia-sia. Walaupun barang reject itu cuma dihargai Rp1.000. Nah, kalau saya seperti itu. Cuman kenapa kadang kita nggak bisa jual? Bukan kita nggak bisa jual, kita belum jumpa pasarnya saja. Pasarnya aja kita belum jumpa. Contohnya misalnya ada kan tali pinggang nih. Tali pinggang ternyata yang rusak itu badan talinya nih, ngelotok gitu kan, sering gitu ya. Tapi kepalanya masih bagus atau sebaliknya. Nah, kalau asumsinya secara pemakaian itu udah nggak bisa dipakai lagi ya, untuk dipergunakan sehari-hari ya. Nah, cuman bagi konsumen repair itu sebetulnya ladang uang. Contohnya, bisa badannya yang diambil dia beli kepalanya, bisa kepalanya diambil badannya dibuang. Nah, tentu kita jualnya dengan harga murah pastikan, karena kan kita nggak bisa repair lagi, biaya lagi. Mereka setelah nge-repair itu, dia bisa menjual harga normal standar pasar. Seperti itu pola repairan. Mengapa mereka suka sistemnya take all? Kalau memang kita nggak bisa jual lagi ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya setiap barang tuh ada harganya, pasarnya aja kita nggak jumpa. Kalau itu penanganannya seperti itu. Kakak tahu tuh yang sendal yang bekarat sampingnya kan, pakai baut kiri kanan 2. Jadi yang lain nanti bisa dikoordinasikan sama ASN-nya ulang. Ada lagi yang lain? Ya ada, ya ada. Nggak ada kendala lagi, berarti semua lancar ya. Nah, kalau semuanya lancar berarti bulan Agustus awal bulan general meeting tanggal 7 ya Pak? Tanggal 7 nanti saya mau terima semua laporan kerja sama planning program bulan Agustus. Jadi saya nggak mau terima nggak ada laporan.
karena nggak ada kendala semua. Harus ada, wajib. Karena saya buka peluang, kendala apa, progres apa, tapi kalau kalian nggak ada bilang, saya mau terima hasil. Fair ya, peluang udah dikasih ya, peluang ya. Oke, kecuali saya nggak buka peluang. Nah, jadi kita sesuai ketentuan, memang itu juga kan yang diminta, laporan kerja, hasil kerja sama program, terutama bagi leader-leadernya. Nanti direkap untuk dari tim-timnya juga, koordinasi sama pimpinannya masing-masing. Seperti itu. Ya kalau nggak ada berarti nggak layak, udah gitu aja kalau saya. Simple aja gitu. Sudah dikasih peluang, dikasih jalan jembatan untuk bertanya, jembatan untuk apa sih kebutuhan, kendala, udah itu semua ya. Tapi juga nggak ada, berarti kan udah mantap berarti. Saya pun senengnya gitu, terima aja laporan. Mana hasil? Ini nggak bisa hasil, kenapa? Ada kendala, kenapa kemarin nggak disampaikan? Diem, berarti nggak bertanggung jawab. Kerja cuman pulang pagi sampai sore terima gaji. Kalau yang prinsip-prinsip itu karena saya pun juga dulu pekerja dan sampai sekarang juga pekerja, udah saya alami juga itu, gitu. Posisi kita pekerja ya, apa-apa yang dibuat tim sekarang juga udah pernah saya alami juga dulu, gitu. Jadi pola-polanya kita sudah paham, paham ya. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada Pak. Doa lah Bapak pimpin. Sebelum kita mulai aktivitas kita ini, mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Semoga pekerjaan hari ini lancar dan saya berdoa berdoa.